Halo sahabat belajar, selamat datang di channel YouTube aku dan saat ini kita akan belajar tentang sistem multimedia yaitu membahas tentang sampling, decrease rate dan juga konvolusi. Tapi sebelumnya kenalin nih teman-teman, aku Michael Sihotang NIM 182210054 yang saat ini masih mahasiswa semester 5 di Prodi Sistem dan Teknologi Informasi ITB. Nah, saat ini kita mau belajar apa aja nih? Nah, kita akan belajar tentang 3 hal ini, yaitu sampling, decrease rate, dan juga konvolusi. Apakah teman-teman udah siap nih untuk belajar? Jadi harus kita persiapkan dulu ya, supaya bisa memahami materi yang akan saya jelaskan. Nah, tapi sebelum masuk ke 3 hal itu, kita akan belajar sedikit nih tentang sinyal. Jadi sinyal itu ada 2, jadi ada sinyal analog dan juga sinyal digital. Analog itu dia direpresentasikan dengan fungsi kontinu, ya, dengan di sumbu waktu dan juga amplitude. Dan dari gambar juga dapat kita lihat bahwa fungsinya ini kontinu ya teman-teman. Sedangkan sinyal digital itu dia direpresentasikan dengan kumpulan nilai diskrit yang terdefinisi di saat tertentunya. Dan dapat kita lihat pada gambar juga dia tidak kontinu tapi dia memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu. Nah, untuk mengubah sinyal analog menjadi digital itu ada 2 proses tahapan. Ada yang namanya sampling dan juga kuantisasi. Tapi untuk penjelasan kali ini kita akan lebih memfokuskan di samplingnya, tapi kita akan menyinggung sedikit nanti kuantisasi di akhir ya. Nah, kita akan masuk langsung ke samplingnya. Nah, jadi dalam dunia digital itu sinyal dan suara ataupun data itu bersifat kontinu, yaitu analog ya. Namun, jika data tersebut diproses melalui komputer, perlu dilakukan konversi dulu menjadi digital ataupun diskrit. Nah, adapun keuntungan dari data digital ini, dia tentunya mudah digabung, dapat dikompresi, lalu disimpan, dan juga tentunya lebih awet. Jadi apa itu sampling? Jadi sampling itu adalah pencuplikan nilai atau angka pada titik-titik suatu sinyal analog yang dilakukan secara periodik. Dan dapat dilihat dari gambar juga ada analog sinyal, lalu kita melakukan sampling di beberapa titik dari sinyal tersebut. Nah, dapat dirumuskan sebagai XSN sama dengan XNT. Dengan XS ini adalah nilai titik yang disampling, N adalah pencet cuplikan, dan juga T adalah periode sampling. Untuk mencari periode itu kita bisa memanfaatkan frekuensi sebenarnya dengan persamaan bahwa frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua adalah decrease rate. Nah, untuk melakukan rekonstruksi sinyal dengan benar, frekuensi sampling harus setidaknya 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi dalam sinyal tersebut. Jadi, teorema pengambilan sampel itu menyatakan bahwa untuk sinyal dengan bandwidth terbatas dengan frekuensi maksimum Fmax, frekuensi pengambilan sampel dengan jarak yang sama Fs harus lebih besar 2 kali frekuensi maksimum Fmax-nya gitu ya. Dan dapat ditulis dengan persamaan berikut, yaitu Fs harus lebih besar dari 2 kali Fmax. Nah, kenapa sih harus demikian? Berikut alasannya. Jadi, jika laju pengambilan sampel Fs kurang dari 2 kali frekuensi maksimum atau Fmax-nya, maka akan terjadi aliasing. Apa itu aliasing? Aliasing itu adalah fenomena di mana komponen frekuensi dalam sinyal analog itu salah diinterpretasikan dalam sampel-sampel digital karena kurangnya informasi yang cukup. Jadi, aliasing itu menghasilkan distorsi dan kehilangan informasi dalam sinyal digital. Dapat dilihat pada gambar ini, yang ungu ini adalah sinyal aslinya, tapi yang merah itu muncul yang namanya aliasingnya gitu ya. Ada sinyal tapi tidak tepat, jadi dia salah diinterpretasikan. Nah, untuk terakhir kita akan membahas tentang konvolusi. Jadi, dalam proses sampling itu digunakan operasi konvolusi untuk menghasilkan sebuah fungsi baru yang terdiri dari kumpulan titik sampel secara tepat. Jadi, pada prosesnya operasi ini didefinisikan sebagai integral dari produk sebagai fungsi setelah salah satu fungsi dicerminkan di sumbu Y, kemudian dia digeser. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini. Di sini ada fungsi F dan juga G. Misalkan kita memiliki 2 fungsi yaitu Ft dan juga Gt, di mana T itu adalah variabel
waktu, fungsi konvolusi dari ft dan juga gt itu biasa dinyatakan sebagai f bintang g dan didefinisikan dengan persamaan yang ada di layar. Nah, pada proses sampling, fungsi f menyatakan fungsi sinyal yaitu xt, sementara fungsi g itu adalah kereta fungsi impuls dari pt yang dapat dilihat dari persamaan yang ada pada slide. Nah, perhatikan bahwa fungsi impuls itu bergantung pada besar periode t-nya yang dapat digambarkan seperti gambar yang ada pada slide. Nah, berdasarkan fungsi pada operasi konvolusi dan fungsi impuls atau substitusi, titik sampel ke n yaitu xnt itu memenuhi persamaan yang ada pada slide. Sehingga dari persamaan tersebut dan juga gambar, terlihat bahwa xnt itu merupakan titik potong antara xt dan juga pt. Dengan begitu, operasi konvolusi digunakan untuk mencari titik potong antara fungsi gelombang sinyal ft sama dengan xt dengan fungsi partisi gt sama dengan pt. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap-tahap konvolusi dengan operasi matematisnya. Jadi, aku berharap teman-teman bisa meningkatkan kefokusannya ya. Nah, ini dimulai dari impuls. Impuls itu merupakan fungsi singularitas non-fisik dengan syarat sebagai berikut. Jadi, tau x-nya itu bernilai 0 ketika x-nya tidak sama dengan 0 dan undefined ketika x-nya sama dengan 0. Tapi dengan syarat bahwa integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari tau x dx itu sama dengan 1. Yang artinya bahwa fungsi tersebut punya luas. Nah, gambar yang ada pada slide itu menunjukkan bahwa fungsi impuls tau t itu memiliki amplitudo yang konstan, yaitu sebesar frekuensi yaitu 1 per t pada luasnya, sehingga luasnya itu menjadi persamaan yang ada pada slide. Selain itu, impuls juga dapat diartikan menjadi bentuk pembatas dari impuls tau t ketika durasi t mendekati 0 yang dapat dituliskan sebagai fungsi limit yang ada pada slide. Oleh karena itu, impuls dapat didefinisikan pada waktu t sama dengan 0 dan meskipun nilainya tidak terdefinisi saat itu, impuls harus mempertahankan sifat satuan luas dalam batas. Seperti yang akan kita lihat di bawah, respon sistem linear kausal terhadap suatu impuls itu menentukan responnya terhadap semua input, maka impuls T sama dengan A itu adalah T sama dengan A, yaitu tau T dikurangi dengan A. Nah, ketika suatu impuls muncul dalam suatu produk dalam suatu integran yang mempunyai sifat yang menyaring nilai integran pada titik kemunculannya yang dapat dilihat pada persamaannya ada pada slide. Perhatikan suatu sistem waktu kontinu linear dengan masukan UT dan respon YT seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah. Jadi UT akan masuk ke linear sistem menghasilkan YT gitu ya. Kita asumsikan bahwa sistem mula-mula diam, yaitu semua kondisi awal bernilai 0 pada waktu T-nya itu sama dengan 0, dan periksa respon paksa domain waktu YT terhadap bentuk gelombang masukan kontinu UT-nya. Selanjutnya, fungsi input continuous sembarang UT telah didekati dengan fungsi tangganya, yang terdiri dari serangkaian bagian konstanta sepotong-sepotong yang masing-masing berdurasi tetap sembarang T, di mana dapat dilihat pada gambar, grafik, dan juga persamaan yang ada pada slide. Nah, dapat dilihat dari gambar yang ada pada slide bahwa dengan berkurangnya nilai interval T, perkiraan menjadi lebih tepat, dan dalam batasnya adalah UT itu adalah limit dari periode menuju 0 dari fungsi tangganya T. Nah, kita akan lanjut ke ini, yaitu staircase approximation dari fungsi tangga itu dapat dianggap sebagai jumlah pulsa tunda yang tumpang tindih, yaitu PNT, masing-masing berdurasi T, tetapi dengan amplitudo yang berbeda. Nah, dapat dilihat persamaannya pada slide. Impuls PNT itu dapat dikatakan menjadi impuls tau T yang tertunda yang dapat didefinisikan menjadi persamaan berikut. Persamaan ini sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya. Nah, kita sekarang berasumsi bahwa respon sistem terhadap tau T adalah fungsi yang diketahui dan diberi nama dengan HT, seperti pada gambar yang ada pada slide, yang ada pada sebelah kanan.
Kemudian jika sistem linear dan invarian waktu, respon terhadap pulsa satuan tertunda terjadi pada waktu NT. Hanyalah versi tertunda dari respon pulsanya, yaitu pada persamaan yang ada pada slide. Respon sistem terhadap impuls individu dalam staircase approximation ke UT. Prinsip superposisi memungkinkan respon sistem total terhadap fungsi tangga T-nya itu tadi ditulis sebagai penjumlahannya dari tanggapan terhadap semua komponen pulsa tertimbang dalam persamaan yang ada pada layar yang ini. Namun, jika kita lihat gambar kembali, sistem fisik respon pulsa HT adalah 0 waktu T lebih kecil daripada 0. Dan komponen masukan tidak berkontribusi pada penjumlahannya, sehingga batas atas penjumlahan dapat ditulis ulang dengan persamaan yang ada pada slide. Persamaan di atas itu menyatakan respon sistem terhadap staircase approximation dalam bentuk respon pulsa sistem HT, yang jika sekarang kita membiarkan lebar pulsa T menjadi sangat kecil dan menulis NT menjadi tau dan T menjadi D tau, dan kita perhatikan untuk persamaan berikut, yaitu persamaan YT-nya yang akan menghasilkan sebuah konvolusi, yaitu integral superposisi. Di mana HT yang ada pada persamaan ini adalah fungsi respon sistem, yaitu persamaan limit yang ada pada slide. Operasi konvolusi sering ditulis dengan simbol yang ada tanda X yang ini, dan dapat dilihat penggunaannya pada persamaan yang ada di slide. Persamaan di atas yang itu ya berbentuk operator linear yang mengubah atau memetakan fungsi masukan menjadi fungsi keluaran melalui operasi linear. Yang berikut merupakan bentuk komputasi langsung dari operator transfer sistemnya, yaitu transfer HUT yang tadi. Nah, misalnya karena untuk sistem fisik respon impuls HT adalah 0 untuk semua T lebih kecil 0, respon impuls yang dipantulkan dan digeser HT dikurangi tau akan menjadi 0 sepanjang tau itu lebih besar daripada T. Batas atas integral tersebut adalah yang paling tinggi. Ya. Nah, dapat dilihat dari persamaan berikut. Dan untuk gambar yang di kanan ini merupakan ilustrasi terjadinya konvolusi. Nah, setelah proses sampling dilakukan, maka kita akan melanjutkan dengan proses kuantisasi, yaitu proses pembulatan yang pada akhirnya akan diubah menjadi bilangan binar. Kenapa pembulatan? Pembulatan ini dilakukan karena nilai tiap-tiap titik sampel yang diperoleh masih berbentuk desimal, sehingga sulit untuk berubah menjadi bilangan binar. Nah, untuk persamaannya dapat dilihat pada slide. XQN itu sama dengan Q dengan fungsi pembulatan ke bawah XSN. Dengan XS itu adalah nilai titik sampel yang mau dikuantisasi, XQ-nya adalah nilai hasil kuantisasi yang dinyatakan dalam bentuk binar, N-nya adalah samping keberapa, dan Q buka kurung ini adalah fungsi pembulatan ke bawah. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang ada, kita dapat menyimpulkan tentang, tapi ini overall tentang Nyquist-nya ya. Nah, yang pertama adalah keterkaitan utama di antara ketiganya adalah bahwa penggunaan laju sampel Nyquist yang tepat adalah kunci dalam proses pengambilan sampel sinyal analog untuk menghindari kehilangan data ketika mengonversikannya menjadi sinyal yang digital. Tingkat Nyquist menentukan frekuensi sampel yang dibutuhkan. Setelah dilakukan pengambilan sampel, penggunaan operasi konvolusi dapat digunakan untuk memproses sinyal digital ini, termasuk penggunaan filter atau pelaksanaan tugas pemrosesan sinyal lainnya. Yang kedua adalah jika laju sampel tidak mencapai titik Nyquist, bisa terjadi aliasing yang akan menghasilkan data yang hilang atau distorsi pada sinyal yang diperoleh kembali. Oleh karena itu, pemahaman konsep tingkat Nyquist menjadi sangat penting dalam konteks pemrosesan sinyal digital untuk memastikan keakuratan dan kualitas data sinyal yang dihasilkan. Oke, mungkin untuk pembahasannya kita cukupkan sampai di sini. Thank you untuk udah menonton, dan tunggu untuk konten-konten berikutnya yang tentunya lebih insightful dari konten-konten sebelumnya. Thank you teman-teman semua.